Mai. Prediksi mau dibikin film? Aduh, jangan mah, udah Mai. Jadi jangan Susah. kalian yang main. Tapi Prediksi berapa orang? 13. Kita kumpulkan 13 aktor muda. Kita cari siapa yang jadi Andre. Lo tau nggak Syifa Haju itu nggak tahu tuh kayaknya sama lo tuh Ini pengen tahu. bininya dia. Hah? Iya. Ya nggak tahu, gue sih dengar-dengar gitu. Kayak kalau lo tuh dia Oh, orang kemarin kita. Kemarin udah foto kita. iya. Ada kirim ke Syifa. bininya dia. Jadi zaman Kobo Junior dulu kan Iya. semua orang kan wah Kobo Junior. Dia kena juga sama Iqbal ini. Tapi Bang Iqbal Iqbal mah. top. Jeng 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 jeng. Apa tuh? Opening. Oh, nih. Gak ada yang main. Nggak ada yang main. Sendiri Jadi ya. pakai mulut aja. Agak. Buka El. Halo guys, kembali lagi di ATF Andre Taulani Podcast Friends. Podcast Friends. Podcast. Podcast Friends. Judulnya belum pakai. Gila, gila. Gua pagi ini punya grup baru lagi, guys. Apa tuh? Berempat kita nih. Iqbal, Umay, El, Andre Taulani. Singkat jadi Asuransi. Kenapa jadi asuransi tiba-tiba Keren banget. Om Andre, hari ini kita kedatangan tamu seumuranku nih hari ini. Om. Seumuran aku juga. Bener. Iya. Seumuran Andre Aku juga. biasanya orang kan di mana dia lingkungan berada dia akan ngikut. Oke, beradaptasi. Beradaptasi. Lu mau jadi orang jahat, lu berarti temennya mau orang-orang jahat. Ah, iya. Kalau jadi orang baik, temennya mau orang-orang baik. Kan biasanya begitu tuh. Oke. Mau jadi umur dong. Mau jadi muda temennya sama. Sama yang muda. muda. Bisa tuh. Gitu. Bisa gitu ya? Jadi hari ini kita kedatangan Iqbal dan juga Umay. Yes. Mereka ada proyekan ya, yang pasti kita akan bahas proyekannya. Tapi Iya sebelum dong. ke situ, kita mau lihat dulu penampilan Iqbal saat ini berbeda banget. Hampir Apa gue bedanya? tadi manggil Rairan. Oh, right. Oh, botaknya sama ya? Gue so far berarti gue udah dipanggilnya Selos. Oh, Selos. Iya, iya. Ini hari ini Rairan. Rairan. Amat Dhani belum? Gak berani gue kayak gitu. Nggak apa-apa. Kurang Irwan pantas. Musri belum? Boleh. Kurang pelontos, kurang pelontos. Kurang pelontos. Tapi ini gaya baru apa gimana, Bang? Berani banget lo motong rambut lu kan gondrong banget, asik banget kemarin tuh. Sempet pendek dulu. Waktu- iya. Zaman Dilan kan pendek. Pendek. Terus kayaknya pingin copot dari Dilan gondrong. Gondrong. Tiba-tiba sekarang Botak. Jujur aja pas dia potong rambut gua langsung pengen juga Kenapa? potong rambut. men gua. Kenapa itu? Ngomong sedih. Kenapa iya? Iya, cuma maksud gua lu tuh keren gondrong. Menurut gua ya. Emang kalau kayak gini gak keren dong? Keren, cuma maksud gua lebih suka lu bad boy banget gitu loh. 90s banget ya kalau Nah, itu gondrong. udah gitu pakai baju celana cut bray, Wih. baju-bajunya yang baju-baju vintage. Wih. Itu keren banget, Bal. Gitu ya? Iya, kenapa lu tiba-tiba begini? Iseng aja om. Biar fresh. Jadi kemarin rambutnya tuh abis syuting kan rusak. Di perm, diwarnai. Oh, jadi karena kutuan enggak? Enggak juga Oh, enggak, sih. enggak, Cuma betul. Oh, udah ini mulai kebutuhan gatel. syuting kemarin? Enggak. Enggak. Habis umroh. Oh, ini habis umroh, masya Allah. Kalau habis umroh sih oke. Langsung Oke, kalau habis umroh Oke, no debat kalau itu. Gue nggak mau nyebutin itu soalnya gue takut teriak kan, jadi gue kayak ya emang pengen aja. Oh, kalau itu memang Tapi udah tetap jadi lebih bagusan gondrong. bagusan begini. Oh, bagus. Lebih teduh, lebih teduh. Tadi bagusan gondrong. Karena dia Mancingnya pinter banget. percuma gondrong. Gondrong doang nggak maling mah percuma ya. Mending botak aja tadi maling gitu loh. Lebih teduh ya El lihatnya ya. Iya. Lebih nyaman tuh Tapi kayak. gitu ya? bukan baju vintage, rambut gondrong, Enggak. bad boy. Enggak. Lebih kayak nanti sejuk aja gitu. Kayak bakmi. Tapi Iqbal mah penampilan kayak mau gondrong, mau pendek, dia tetap dilihat outfit dan penampilannya Om Andre. Always keren sih. Selalu Iqbal. keren dia. Lu inspirasi lu siapa sih, Bang? Gue. Kalau berpakaian gitu. Waduh, siapa ya El? Ya yang lu suka juga lah. Kita Brits banget kan. Oh, Jangan bilang Andre Taulani. Salah satunya. Geeran sendiri. Geeran sendiri. Ya siapa lagi memuji kalau bukan diri kita sendiri. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau misalnya terinspirasi sama koleksi mobilnya Om Andre. Masya dan Allah. musiknya juga. Oh, Dari sama-sama gitu. pecinta mobil tua. Mobil dia itu sama mobil gua tuh mirip, kita satu Iya, generasi. iya. Masih ada itu? BMW masih ada udah Enggak, dijual. Toyota MR tuh? Masih. Masih kan? Aduh, Oh, keep iya. ya? Masih dong. Itu gue Ada. nanya mulu sama dia kayak kapan dilepas. Iya, dia nanya mulu tuh. emang Aduh. tuh nggak mau dijual. Nggak mau gue bilang. Gila sih itu keren banget. Lu main ke Papa Lova ya? Mampir Kan udah sebentar. pernah. Enggak. Umay belum kan? Belum. Mampir. Lu lihat dong yang langsung. Oh, udah langsung lihat ya. Udah kan waktu itu kita udah podcast. Velgnya gua ada, lu nggak mau tuh velgnya. Kenapa jadi Dibalesin
File originalnya MR2 yang punya lu tuh. Iya. Ada, karena gue dulu 11. punya. Gue jual, gue ambil generasi yang keduanya nih, si SW20. Velgnya dicopot. Velgnya gue copot. Karena gue tahu ini Velgnya tuh rare pasti banget. rare, cari orang nih. Akhirnya gue simpen lah itu. Tapi emang koleksinya Om Andri. Alhamdulillah lah. Lu Bang. pernah lihat koleksi gitar? Udah. Wah, Gitarnya. gitarnya. Yang baru belum, yang naik belum tuh, belum. Wah. Yang baru belum lagi tuh. Kan nanti naik ke atas. Siap. Kebetulan di toren di atas belum dikuras. Weh, ngapain? Ngapain dong liat toren dong? Lihat pajangannya dong. Setoran. Itu ngeri sih. emang. Tapi Umay sendiri juga main otomotif apa? Enggak, Baru belajar? gue cuma Ngulik. suka mobil. Gue tuh gue males repot gitu loh. Jadi kayak gue better pakai hal yang Udah simple dan nyantai-nyantai aja. Belum. gitu. Belum kena. Belum kena. Lu juga ada. Nah, dia ini masih, gue tuh masih di tahap kayak dia nih. Gue kan suka otomotif juga nih. Iya. Tapi ya gitu belinya yang udah dimodif orang yang udah jadi yang tinggal pakai Iya, beres, yang- bukan yang dari Lu ada Jimny kan? ada. Yang atas- putih. Iya, betul. Putih, putih. ya. Sempet mau dibeli Om Andri juga Mau dibeli tuh. gue di duluan sama Udah dia. di DP. Udah di DP. Nah, kalau gue tuh masih ya belinya yang udah jadi gitu. Kayak mungkin kayak lu masih awal-awal. Kalau Bokap tapi suka kan, bokap mobil-mobil vintage. kayaknya beli doang deh, dia nggak Dia diurus. Beli doang kayaknya nggak diurus juga. Dia emang ngerawat juga enggak kayaknya. Kayaknya lu Umay mesti pelan-pelan harus belajar. kayaknya Jadi ya. gue sama Iqbal tuh udah boys tuh harus begitu. Otomotif, musik, Terus, sports, lalu? cewek. Apalagi. Bad boy banget, Bad boy emang banget, banget. bro. Apa yang terakhir apa yang terakhir? Cewek. Om koleksi juga? Apa? Om koleksi juga. Bukan, maksud bukan koleksi Apa cewek. tuh? Maksud kita menyayangi perempuan. Oh. Karena kita respect sama dia. Care. Bukan berarti harus dimiliki semuanya. Iya. Kita memuja wanita, itulah tugas laki-laki memang begitu, memuja dan apa namanya, gitulah kepada Mengayomi perempuan. Karena memang wanita. takdirnya perempuan itu harus kita puji, harus kita Yes, puja, emang iya nggak? udah kodratnya seperti Kodratnya itu. seperti mungkin ya. itu. Iya. Tapi Om Andre, lihat baju mereka dong. Keren banget ya. Keren banget Gue dari nih. tadi ngeliatin aja nih. Gimana? Keren banget. Bisa, nanti saya kasih Ini kontak belakangnya person. juga ada loh guys. Oh. Ada Oh, Om PMR ternyata. Bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Ini PMR ini apa nih? PMR itu perayaan mati rasa. Nih, mana sih? Oh ini dia nih. Wih, keren ya. Film terbaru Siapa yang kalian bikin? ya? Yoi. Dia nih. Mai, bikinin dong. Oh, buat Boleh. ATF, buat Oh, ya ATF. ATF keren nih. Keren ya ATF ya. ATF. Di sini tuh. Boleh, sama- boleh. Andre. Soalnya namanya kan bisa di custom kan. Betul. Jadi tulis aja misalnya namanya Andre. Pokoknya Hanusa gitu kan. Beda dong, main Beda dong, dong. tetap main. Tapi ada nama-nama yang membernya, Supaya- nama judul lagu keren. Supaya orang kalau manggil juga nggak salah. Bener. Emang siapa biasanya dipanggil sama? Aku suka kalau lagi lewat lu suka dipanggil, "Hey, Sodikin." Gitu. Salah. Salah, mestinya salah. Beda lagi. Harusnya ada nama di sini. Gue harus bikin nih. Iya dong. Buat ATF nih. ATF keren nih, Pak Haji. Jadi misalnya nama, terus under talent ATM lambangnya kan. Mm-mm. Judul lagu ya. Judul Teman lagu. tapi mesra. Heeh. Apa semua judul-judul hits yang pernah kita bikin kan. Iya. Benar. Belakangnya terus. Belakangnya PMR-nya jadi ATF aja. ATF. Oh iya benar. Itu kan paling Iya. besarnya kan. Wah keren. Keren sih Mai, ini. boleh Mai? Nanti kita ngobrol. Aman terus. Aman aja. Keren banget. Mai itu dulu gua Uma ini, aduh gua inget banget zaman dulu tuh masih kecil dia tuh. Iya. Main di OVJ ya? Mai? OVJ dulu. Ya Allah, Berapa itu? Ah, serius loh? Iya. 10 gue sempat ini bintang tamu gitu. Oh, Dari kecilnya udah ganteng nih, lucu nih anak nih. Satu. Bener-bener gue ke backstage tuh bener-bener yang namanya gue Iya. kecil bau minyak, bau asam. Aja. Semua. Oh, semuanya. Gue kan maksudnya nonton opera Manjaka tuh kayak anjir lucu banget gitu. Terus sampai backstage tuh kayak Orang tua semua tadi. Pemainnya orang tua semua. Allah, kasihan banget ya kehidupan ini. Kayak kirain lo menyenangkan gitu di backstage ketawa-tawa gitu. Iya begitulah. Apa yang dilihat belum tentu apa yang seperti yang terjadi. Gue lihat Umay waktu itu, ih, ini anak ganteng. Pasti satu saat dia pasti akan punya baju kayak gini nih. Karya dong, karya. Karya filmnya menghasilkan baju kayak gini dong. Iya, Baju kayak gini. Ini berarti Umay jadi artis dari umur berapa tuh? Dulu. Dari Ingat ya? 3,5 tahun mulainya. Tuh, Mulainya kecil. emang karena pengen sendiri, terus pengen Dieksploitasi juga ya. Bukan dong, anjir. Kalau lu ada yang menjerumuskan apa emang lu juga pengen kayak Umay? Sama sebenarnya sama kayak Umay, kayak emang dulu berisik di rumah, terus akhirnya dimasukin les nyanyi. Di les nyanyi itu ada audisi Laskar Pelangi, ikut audisi, masuk, ada yang nonton Laskar Pelangi, bikinin boyband waktu itu, udah Jadi? tuh sampai hari ini. Oh. Banci juga? Banci tampil masih Banci tampil? Iya. Oh, Bentar ya, gue jadi mundur dikit ya. kenapa tuh? Jadi gue tadi yang waktu Umay bilang tuh gue baru paham.
Pas anaknya Amanda. Parto kan dia bilang. Amanda Siapa saya- kata dia mikir. siapa kata Amanda. tadi kata Iqbal? Harusnya kan Siapa Amanda, namanya anak Parto? iya. Amanda, gue bilang. Amanda. Baru si Umay nyaut. Oh, brownies yang brownies itu. Nyambungin ke situ ternyata. Iya. Baru ya ampun. Jadi dia masih mencoba mencernanya. Akhirnya Pak Haji dapat juga Iya, nih. iya. Aduh, berat juga ya. Mungkin sama-sama. Aku baru itu maksudnya Umay. Itu. Dia mancing. Mancing. Cuman pancingannya belum dapat banget Iya, tuh. Kayak main sama Boyen. Iya, mestinya gini. Nanya. Waktu itu yang ulang tahun anaknya Parto, Wah, lupa Bang. lagi namanya Om siapa ya? Amanda. Baru ngomong, oh yang kue itu yang gitu. Kue brownies itu. Ah itu mah. Gitu ya. Pak Haji Iya. malah. Amanda yang mana ya? Brownies. Kayaknya nyambungnya brownies milih aja nih, brownies program kayaknya nih. Iya, gue pikir brownies program. Nyambungnya kayak yang lain. Iya. Tapi kalian jadi artis sih dari kecil. Pernah ada star syndrome gitu nggak sih? Lah, lu juga artis dari lahir. Lu juga bro. dari lahir, Nggak, lu. kalau kita dari kecil. Iya. Lu lahir, lu Lah, nggak minta, di lu nggak videoin. minta tuh udah jadi artis. Bro. Iya. Ya, begitu dong. kan. Malah jadi nggak kaget karena kan udah dari kecil udah begitu. Udah diajarin tinju dulu kan. Iya. Dan dia diajarin tinju Iya. dulu waktu kecil. Oh iya. Bokap tuh di parah Oh, banget. main bola apa segala. Bola, Gondrong dia dulu kecil. Tahu nih, jangan Om Andre. Aku kan kerja di tempat kamu. Terus aku udah Suster juga. Babysitter. Itu kan ibu. Gimana ada star syndrome? Pernah jual brownies. Kok ke situ lagi Masih sih? brownies lagi, masih bikin aman. Star syndrome. Star syndrome. Ada kayaknya dulu ya, karena waktu zaman di toko ayam itu, kan aku sempet jualan CD di toko ayam tuh, terus lumayan laku lah gitu. Dan pada saat itu artis cilik satu-satunya kan. Sebenarnya ini aku cerita udah ulang-ulang sih. Intinya waktu itu sampai ada boybandnya dia, dan aku di situ baru ngerasa kayak, oh ternyata ada saingannya gitu. Jadi kayak dulu tuh sempat Monopoli lo kan. iya, sempat satu-satunya gitu, terus ngerasa wah oke lah gitu. Tapi aku ngelihat Umay di toko ayam itu juga aku kayak, oh gue pengen deh jadi kayak dia gitu. Jadi Umay pengen kayak Iqbal, Iqbal pengen kayak Umay. Enggak, dulu kan dia duluan, dia satu-satunya dulu. Oh iya. Kalau aku malah kayak siapa nih? Gitu. Ternyata lebih terkenal. Awalnya laki-laki dulu muncul. Oh iya. Laki-laki dulu muncul. Laki 2000 berapa sih? 2009 awal. Kita dulu muncul. Laki-laki. Iya. Oh, lo dulu ya? Iya, kita naik Baru daun. Umay. Enggak, Umay dulu. Umay Umay. Tapi Laki-laki laki-laki naik udah daun. lebih dewasa nggak sih? Karena laki-laki cuma satu lagu doang. Superman. Iya, Kobo Junior muncul. Udah dah Kobo Junior semua tuh. Lu sempet ini nggak sama Kobo Junior? Siapa nih? Gitu nggak? Enggak sih, karena Karena tuh lebih kaya dia juga sih. karena dari kemunculan awal mereka emang kita udah sering bareng kayak program TV pertama mereka episode pertamanya bareng laki-laki. Benar. Kitanya ini bareng ini. Jadi emang udah sering akhirnya malah berteman. Kayak sampai sekarang kita akhirnya masih sahabatan lah. Orang gue dateng kok acara ulang tahunnya Dul Sweet 17 gitu. Yang kayak ada kolam renang itu di mana sih, El? Bukan dulu kayaknya dah. Itu bukan Dul ya? Siapa sih itu? Antara Kiki apa Bastian? Enggak dong. Kami datang itu untuk Acara. acara kalian. Di rumahnya dia kali? Enggak, pokoknya kayak di sebuah hotel atau apartemen gitu, terus kayak gede gitu, pool party. Al kali ya. Iya, Al. Iya, Dul, ya waktu itu masih pakai ininya. Iya. Kita emang sama temenan Udah lama, kita banget. temenan udah dari kecil. Iya. Oh, Umay lebih ke acting dulu ya malah ya? Iya, dulu acting, nyanyi juga sih di rentang 2009 sampai 2012 tuh lebih banyak nyanyinya, tapi kalau mulai dari awalnya sih acting sih. Oh iya. Syuting nih. Dulu pernah syuting film apa ya, Mas? Dulu ada film anak. Kalau sinetron dulu ada Neng dan Kaos Kaki Ajaib, terus kalau film ada Tarik Jabrik 2 aku sempat. Tarik Jabrik 2. Tajuters itu berarti. Gue tuh kemarin pas di Camcuters, gue bilang lagi sibuk apa, gue bilang lagi ceritain lagi promosi film Perayaan Mati Rasa. Terus mereka cerita, oh iya Umay dulu pernah main Tarik Jabrik. Terus gue nggak, hah? Emang iya? Itu film pertama. Dona Doni ya? Namanya dulu Dana Doni, tapi satu orang. Brownies juga. Nggak apa-apain jual. Ya kali Doni Brownies kan siapa tahu dia bikin acara. Dia jualan brownies, dia jualan ayam kan Iya, gitu. Di toko dia ayam bikin gitu. usaha kan nggak apa-apa dong. Kita nggak boleh membatasi hak orang lain. Aman Dona. Susah banget. Tapi waktu kecil kan kalian sibuk pasti ya. Iya. Udah di apa namanya dibiasakan untuk syuting bla bla bla. Jam main kalian merasa kurang nggak waktu itu? Merasa kayak, duh masa kecil gua tuh habis untuk syuting gitu. Atau akhirnya waktu apa yang kalian apa namanya direlain, misalnya kayak apa, Dikorbankan. dikorbankan atau mainnya yang dikorbankan. Gue sih waktu itu
pas udah mulai Kobo Junior tuh harus merelakan waktu-waktu ngelihat teman-teman di sekolah mulai ngeceng di PIM. Ada masanya tuh mulai area 51, area 51. Zaman Mana tuh Pak Haji? gimana tuh? Di mana tuh Pak Haji? Iya, Tahu itu. dong, kita dong belum tahu. 51. Ya, Asik Iya banget. kayak ada 52. Iya kayak gitu. Oh, 51 nih. Iya, Itu kilometer ya, kilometer ada. Durasi area. Ada. Kalau Pak Haji kan zamannya PI Mall. Yoi. Pas sebelum PIM. Pondok Indah Mall. Sama PI tenda Mall. mangkal. Bener. Dulu Kita zaman tahu gua. kan tuh. Prambors ya. Prambors. Iya. Lu tahu Iqbal? Tenda mangkal dulu. Cuma zaman. itu Jadul banget sih. Iya, memang. Terus ya zaman-zaman di PIM itu tuh, terus zaman-zaman itu tuh ada satu sosial media namanya tuh ASFM. Terus kayaknya itu salah satu awal kemunculan influencer. Selebgram yang yang zaman tuh sebelum sekarang ada gitu, selebgram ya. tuh adanya di Yes. ASFM itu kan. Terus ya udah akhirnya Pap dong Kak. Pap. Muncul pap kan dari situ tuh. Pap. Apa? Pap. Yang tulisannya gimana tuh? PAP. Pap. Nah, tahu nggak singkatannya? Tahu dong pap. Iya kayak manggil orang tua gitu kan. Enggak dong. Pap. Klub gitu kan, klub. Hah? Pap itu pap beda lagi Apa sih? dong. Pap. Pap itu apa sih? Pap dong Kak gitu. Kira-kira apa? Kira-kira kalau ada yang minta nih, Om Andre, pap dong Om. Kira-kira apa menurut Bang nanti? Buang air? BAB dong, BAB bukan BAB. Itu pose a picture kan? Post a Iya, picture. foto dong. Selfie. Oh, post a picture. Post a picture. Apa fotonya dulu? Kalau SOW apa? Nggak tahu kan? Beda. Nggak tahu kan? So, itu apa ya? Scope of work. Apa Pak Haji? Oh iya. Orang-orang suka ngomong kan, minta SOW-nya. Oh, SOW-nya. Ada scope of work. Bukan. Bukan. Apa dong? Standard Operation Wedding. Kenapa jadi wedding? Kenapa jadi bahas pernikahan? Siapa yang mau nikah? Kerjaan. Ya kadang-kadang orang mau nikah, ini mau bikin IO nih, buat acara pernikahan, SOW-nya dong. Beda Gitu. dong. IO. WO. Event organizer. Oh, WO. Wedding organizer. Wih. Gua tanya sekarang lo ya. Iya. Oke, gua tanya, gua tes. Oke, artinya apa? Oke, artinya apa? Nah, nggak tahu kan? Hah? Cuman ngomong doang, oke, nggak tahu artinya. Emang itu kok singkat emang Ada, oke tuh ada artinya. Sejak kapan Pak Haji? Sejak Jakarta tahu. Bukan itu, sejak kapan ada kata itu? Oke, ayo. Oke. Nggak tahu? Oke. Nyerah? Nyerah. Nah, ini pengetahuan baru. Oke itu singkatan dari all correct. Hah? Kan Iya, memang harusnya all correct AC kan. iya. Tapi disingkat orang oke karena itu sebenarnya meaningnya adalah all correct. Oke, semua clear, semua oke, semua beres. All correct. Searching kalau nggak percaya. gua agak nggak percaya gitu ya. Nah, apalagi gua. Benar-benar Haji kan kasih tahu Ada. Coba cek. Ada nggak coba cek? Oke. Oke All apa singkatan correct. dari oke? Hah? All correct. Oh, iya. Nah, jadi tahu kan sekarang? bener ya. Bener dong. Bener juga. Aku biar begini-begini juga ahli bahasa. Tapi Bro. itu- Bahasa apa tuh Pak Haji? Bahasa isyarat. Tapi Pancing itu lagi. kalau oke, all correct kaitannya sama perayaan mati rasa tuh apa Pak Haji kira-kira Pak Haji? Ya jadi kayak perayaan mati rasa tuh kan kayak kita udah mau mati rasa kita kan. Oke. Tapi oke, nggak masalah. Yang penting tetap semangat menjemput Indonesia lebih baik lagi. Lo Mancing aja. Bisa, kita fokus banget kalau akan 3 menit untuk oke. all correct. tapi kan jadi tahu. Oh iya, benar. Jadi tahu kan. Iya. Oke. Tadi kita lagi bahas apa sih? Nggak ngerti. Oh, area 50. Area 51. Jadi Iqbal belum bercerita Area 51 itu kan tempat main itu kan. Perang-perangan yang pakai airsoft gun. Enggak, Kayak itu gimana tempat, lagi tuh? tempat nongkrong anak Itu food umuran court. kita. Food court. Oh, Jauh banget. Nah, tapi ada juga Bal, orang main tembak-tembakan namanya area. Yang beneran kali itu mah yang di Beneran, Amerika. Iya, yang ada aliennya. Iya. Iya itu mah yang beneran. Namanya emang sama, Iya bener. Itu terlalu jauh nih. Nggak ada tembak-tembakan. Iya, nggak ada tembak-tembakan alien juga di sana. Film banget. Iya, film banget. Itu jadi di dulu zaman PIM. Oh, zaman PIM. Nah, tapi lo ngerasain nggak? Gua ngerasain juga, Iya. Nah, lu Zaman-zaman kalian tuh kalau event-event yang ngetren banget waktu itu apa sih? Kayak pensi-pensi gitu. Pensi lumayan. Sky Ave kali ya? Sky Air, Zaman itu Crazy tuh. Cars, Oh. Patra ya dulu ya. Wah, nggak tahu tuh. Gua nggak Lu nonton. orang Bekasi lagi nggak tahu. Nggak ngaruh coy, nonton aja. Tapi tadi balik ke pertanyaan tadi, akhirnya pas zaman kecil kalian banyak pekerjaan tuh apa Iya, itu iya. yang kalian relakan untuk Itu salah satunya maksudnya Nggak bisa main. Iya, nggak bisa main, nggak bisa bergaul sama teman-teman yang nggak di industri lah gitu dalam tanda kutip. Cuma akhirnya kalau gue waktu itu mensiasatinya
manggung itu jadi tempat main, Oke. tour, syuting tuh jadi jadi kayak ya. diasikin aja deh ini mainnya gue nih gitu. Iya, Karena iya. kalau nggak stres om, Betul. ngebayangin kayak tahu teman-teman di BBM zaman dulu ya kan, iya nih lagi nongkrong terus kita yang kayak di lokasi syuting gini dengan lampu. Iya, iya. Cuma akhirnya jadi ya udah ini emang main gue nih yang kayak gini, gitu. Ya ada plus minus. Yoi. Satu sisi mendapat popularitas dan orang terkenal dan Benar, segala benar, macam. Tapi sisi lain ada juga waktu yang harus dikorbankan. Kalau Umay juga kalau gue tuh kan mungkin aktifnya pas masa SD ya, karena SMP SMA tuh udah lebih banyak sekolahnya lah gitu. Jadi mungkin zaman SD tuh kehilangan waktu main bola sama Nggak main Tamiya dong dulu, Tamiya, Nggak, gangsing gitu Lu nggak main main. gundu Yoyo gitu nggak main di lo. pasir di tanah terus dibulutin gitu nggak? Enggak. Main keong di Umang-umang gitu nggak? Keong. Main doang, tapi nggak punya waktu banyak yang kayak di rumah sama teman-teman kayak gitu tuh kehilangan sih. Tapi menyenangkan, maksudnya kayak yang Iqbal bilang tadi, menyenangkan prosesnya karena akhirnya nyaman di lokasi syuting karena berusaha membuat nyaman situasinya lah. adaptasi gitu. ya. Iya, setuju. Oke, Bal, sekarang lagi fokus kemana sebetulnya? Musik juga, film. Ini kan film kan? Film. Jadi lebih kemana sebetulnya? Apakah ini trik lu untuk film juga jalan, tapi musik juga jalan? Karena kan di film ini kalian bikin musik, kalian Benar. bikin band, Sekalian kalian promo bikin kali. lagu. Benar. Sebenarnya kalau aku tuh emang jalan dua-duanya om. Maksudnya aku lahirnya di musik, di Kobo Junior gitu kan. Terus selama hampir 6 tahun. Terus setelah itu main Dilan. Gitu kan. Terus akhirnya kayaknya semenjak Dilan itu orang mungkin lebih kenalnya Main Iqbal film, sebagai Iqbal aktor Dilan, nih, ya. gitu. Jadi emang sebenarnya dua-duanya sih. Emang aku ngejalanin dua-duanya. Tapi keren sih, maksudnya di musik dia berhasil, di film juga jadi gitu. Alhamdulillah. Ya kayak aku lah. Gitu. Aku kan dulu di musik dulu awalnya. Jadi, Bener. Terus main film Kiamat Sudah Dekat. Jadi, Meledak juga. main film. Jadi, main film. Bener. Terus ke komedi. komedi. Meledak juga. Programnya top semua. Tapi ada nggak yang om lakuin dan gak sukses tuh ada? Ada. Jadi wakil wali kota Tangsel. Jadi 2009 tuh ya? 2009 itu tahun tuh. Berarti kemarin lihat Marcel kayak Sel. Ih, Cel mau ngapain sih Cel? Cel gitu. Gua. Tapi apa alasannya waktu itu om akhirnya kayak oke gue harus masuk ke politik nih. Itu ngapain waktu itu? Ya mungkin karena diojok-ojokin aja. Cocok ini. Diojok-ojokin maksudnya, ayo mumpung lagi ini nih. Apalagi Tangerang Selatan belum punya kepala daerah. Baru waktu itu pertama kan, kali kota baru. Dan waktu itu OVJ lagi top-topnya, jadi memanfaatkan momentum itu Oke. untuk maju lah jadi wakil waktu itu. Cuman ya memang ternyata terahnya bukan di situ. Oke. Mau coba lagi nggak? Enggak aja, Pak. Aku mendingan begini deh. Tapi Kemana ada udah nawarin jadi presiden. Wah, Presiden apa tuh? presiden taksi. Wah, presiden taksi ngapain dong? Jadi Ngapain? presiden taksi Iya. ngapain tuh? Gitu. Tapi kalau kalian sendiri sih, kalian kan lu juga awalnya musik, terus kalian juga film. Kalian lebih pengen disebut gue itu Iqbal aktor apa gue tuh main musisi atau aktor? Lu lebih bangga dan pinginnya tuh Disebut apa? disebut apa? nggak tahu ya, kalau aku sih kayak pengennya Apa, mungkin entertainer pekerja aja ya seni udah? aja sih, Pekerja kayak seni. mungkin Entertain aja ya, gitu. entertain. Karena buatku kalau ya alhamdulillahnya kan dikasih kesempatan sama Tuhannya untuk bisa ngejalanin segala bentuk karya di medium apapun gitu. Jadi kayak nggak pengen terbatas dan membatasi diri cuma Iya, bahwa, iya. sebagai aktor, sebagai musisi. Tiba-tiba gitu. tahun depan jadi pelukis kan kita nggak Kita nggak tahu. Umay. Atau mungkin tiba-tiba punya SPBU. Kan kita nggak tahu. Umay SPBU. Nggak ada Nggak ada yang tahu juga. SPBU-nya kan Umay. S-nya S-nya sistem. Sistem P. Sistem pertahanan. Pertahanan. Bensin. Bensin Umay. Sistem pertahanan bensin. Ini Umay bahaya nih. Mancing terus nih. Nembak dia. terus, enak banget. Enak banget kan tembak-tembakan. Gue yang mikir ini. Aduh. Tapi kita coba balik bahas ke film Perayaan Mati Rasa deh. Iya dong. Oke. Ini kalian tuh terlibat apa aja sih dalam film? Ini Apakah genre-nya apa dulu? Genre-nya apa di film? Genre-nya tuh drama, film Drama. drama keluarga. Ini film yang disutradarai langsung sama Umay. Wih, wah keren banget. Film pertama di Ketiga. Oh, Keren, ketiga, Umay. Film ketiga. Gila, gua salut, Budi. Film pertamanya Umay. Ini gue jadi kayak orang PR lu aja. Film pertamanya Umay itu 2021. 2022. 2022. Tayangnya. Tayangnya. Judulnya Kukira Kau Rumah. Hmm. Terus yang kedua itu 2023. Iya. Judulnya Ketika Berhenti di Sini. Ini yang ketiga nih, judulnya Perayaan Mati Rasa, tayangnya 2025. Tanggal 9 Januari. Januari. Tapi dia punya keren. production house. Baik. Prediksi mau dibikin film? Aduh, jangan mah, udah mah, putus mah. Jadi jangan Susah. kalian yang main. Tapi Prediksi berapa orang? 13. Kita kumpulkan 13 aktor muda.
kita cari siapa yang jadi Andre. Langsung. Itu kayaknya udah lebih, itu lebih benar. Kebayang nggak? Kita cari siapa Kenzi yang main jadi Om Andre. Ya kan? Yang gitu-gitu aja. Men. Anak-anak siapa yang Dul main jadi Om Ahmad Dhani. Kan nggak ada. Nggak ada sebenarnya. Kenzi Nggak ada di situ. Ahmad Dhani dewa. Nggak ada. Nggak ada. Keren Kayak banget. kayak ini apa Expendables gitu, tapi versi anak-anak muda. Jadi Prediksi tapi jadi ini. Nggak, kira-kira yang mainin Om siapa jadinya? Kenzi pasti. Pasti ya, Kenzi. pasti. Oke, kalau Om Desta siapa? Desta, Daus Mini. Om Soleh siapa Om Soleh? Om ini Soleh, dia. aduh Soleh kacamata ya Soleh. Lu lah. Cepet aja kacamata. Ih, tapi ini keren. Bang, thank you Bang. Ini terbuka. Soalnya kalau beneran prediksi main susah. Ngumpulin waktu. Jangan. Satu waktunya segala macam. Jangan, karena menurutku itu juga kurang menarik di layar bioskop, kurang enak gitu dilihat ya. Mantep tuh kata-katanya. Mantep bener kata-katanya nih. Gini, Sekarang patah lagi. gini, maksudnya gini ya. Biar disclaimer, maksudnya kan setiap apa sih? Jadi nggak enak Biar sendiri. enak gitu. Iya, iya. Kalian udah ada sendiri, jangan kalian yang main lah. Setuju. Iya. Ini sih keren. Prediksi terjebak ke lorong waktu terus kembali ke masa muda semuanya. Padahal di jadi- masa muda kalian belum kenal kan ceritanya, tapi itu kalian udah kenal kayak wah. Lu yang garap. Bisa. Jadi. Jadi. Oke, gua akan bilang ke anak-anak prediksi. Bikin kayak begini. Masih ide, Bro. tapi keren. Keren itu, wah itu pasti bakal pecah tuh. Nah, kira-kira aku main nggak tuh di film itu? Main. Gantiin siapa kira-kira? Om Indro. Om Indo kan nggak main. Om Indo kan nggak ada di prediksi. Dia prediksi juga dong. Tapi dia badannya begini, siapa yang cocok ya? Om Tora nggak sih? Tora ya? Tinggal tatoan Nggak doang. botakin tuh. habis Botak. itu Oh iya, Tatoan, Tora Sudiro iya. karena tinggi besar kan? Iya. Gede, iya. Tora, bener juga. Iya, bisa juga tuh. Iqbal mestinya digondrongin kali ya dia. Nggak, kalau botak jadinya Wendy. Wendy. Iya. Tapi Wendy kurang pendek. Kalau Iqbal masih agak tinggi. Ya kan Siapa ceritanya. Nah, kita obrolin Daus abis ini kali. Boleh nggak? Iya, iya. Bener bikin ya? Nggak, Ini gua serius. Tapi poinnya tuh si Cinemaku Pictures ini, PH-nya yang Umay buat ini, dia emang selalu bikin film-film yang asik lah gitu. Lu harus main. Oh, tergantung Umay. Dia main. Nanti lu yang lihat kira-kira Iqbal cocoknya. mau, gua direct. Ya udah. Cocoknya dia jadi siapa diprediksi? Kalau rebel-rebelnya gaya vintage-nya mungkin bisa Om Vincent Om bisa. Vincent ya? Iya. Tapi harus dipanjangin. Kan zaman dulu belum Ceritanya. Zaman muda kan belum. Oh iya, dia balik dulu zaman dulu Zaman ya. juga belum tatoan berarti ya. Oh iya, Berarti bener. ngeliat looks-nya para personil prediksi umur 20-an. Umur 20-an. Kayak begitu. Iya. Setuju. Kayaknya. Oke. Jadi. Cuma berarti PR-nya adalah kita mesti ngumpulin 13 loh. Benar. 13 aktor muda, muda laki-laki. Indonesia. Gini, kita nggak usah bilang siapa. Ini project buat kita berempat aja. Oke. Kita yang garap ini. Oke. Deal ya. Jadi kita. Oke. Sukses. Kayak lagi mau briefing apa kita ya? Kalau Stepi siapa yang gondrong tuh? Masih ya. nyari dia. Gondrong. Masih kecilnya udah gondrong tuh. Dia kan Stepi gondrong. Emang kecil juga? Lahir gondrong katanya. Kan dia kan namanya El Gorilla, gondrong dari lahir. Iya. Om El apa sih? El Matador. Semangat tak pernah kendor. Tapi mau semangat banget. Banget juga semangat terus. Enggak, gue nontonin prediksi sih. Kayaknya enggak deh. Nah, itu Lu hanya- baru mau berangkat di rest area Loh, justru kalau nggak ada Om Andre nggak berangkat untuk prediksi saking semangatnya. Yang lu lihat itu cuman pencitraan biar kelihatan lucu. Kalau aslinya mah Apa- lebih parah. Kalau Om Kim lebih ada, lebih lemas lagi. Lebih mudi. Tapi ini ide, kita notes ya, keren banget ini. Ini ide, makasih ya Bang, idenya bagus banget. Tolong teman-teman di kredit saya ada royalti. Nah, kita kembali lagi ke Iya. film tadi nih. Ryan Mati Rasa. Yes. Terus, tadi kan lu sutradaranya. Sutradara, Lu tapi dia main juga. main juga. Dia main juga, terus ada gue main jadi karakter utamanya. Iya. Siapa sih pemainnya? Umay. Ya, Umay, gue, Dul, Ada Devano. Devano dan Devano, Endra, Endra. Randi dan Istani. Ada Dwi Sasono, Dwi Sasono. ada Yunik Priscilla, terus ada debut Memperkenalkan. juga di perfilman, dia vokalisnya Goodnight Elektrik. Electric. Priscilla Jamail, Ya. Oh, dan banyak cast yang lainnya lah. Tapi di balik layar lu juga jadi apa gitu nggak? Apa cuma jadi aktor aja gue di sini deh. Di Ryan Mati Rasa ini debut gue pertama kali jadi eksekutif produser. Oh, Oke. IP-nya. IP-nya. Keren. Umur. Syutingnya udah selesai ya? Syutingnya udah selesai. Di Jakarta semua ya? Jakarta. Ya. Iya. Maksudnya Jakarta. Yang direct langsung memang Umay? Dari langsung aku. Dulu gimana May pertama kali bisa dapat kesempatan jadi sutradara gitu? Sebenarnya
awal PH punya Umay juga? PH punya aku sama Prilly. Jadi aku pernah diajakin main film sama Prilly tuh. Ya itu buat film ini. Ini ya? Iya. Jadi anak band gitu, cuman Jadi manajer apa produser apa gitu ya? Iya, label iya. Oh, harusnya Om Andre. Iya. Tapi alhamdulillah kan saya Lukman Sardi kan di filmnya. Maksud lu apa? Lebih bagus ya, lebih bagus. Udah bener itu ngapain ini? Wah. Oh, ini Om Andre berarti apa nih? Lawannya emang Lukman Sardi emang Ya, ada kelasnya suara segitu. klakson tuh. Tuh kan Lukman Sardi telepon kan. Waduh, langsung gitu. Nah, kalau Umay sendiri, sejak kapan punya keinginan buat produksi film sendiri? Kalau mulai produksinya itu sebenarnya dari tahun 2015-an. Aku itu tuh umur 14 tahun bikin film pendek. Waktu itu judulnya Cinta di Balik Awan, ada di YouTube. Itu ada 3 seri. Terus ya alhamdulillah pada zaman itu 2015 tuh YouTube belum terlalu semasif sekarang kan gitu. Waktu itu penontonnya tuh 1 juta dalam waktu 1 bulan dari saat itu. Gede banget pada zaman itu gitu. Terus akhirnya setelah bikin film pendek di YouTube beberapa kali buat branded contents juga, terus ketemulah sama Prilly ngobrol dan sampai akhirnya waktu itu kita ketemu sama Mas Gilang sama Mbak Sandy. Mereka bantuin kita untuk bikin film panjang pertama kita, judulnya Kukira Kau Rumah. Lalu setelah itu alhamdulillah di tahun 2022 tuh reach 2,2 juta penonton di bioskop pada zaman Omikron pada saat itu. Jadi capacity bioskop tuh around 70% apa 50% gitu. Tapi ya alhamdulillah bisa nerjang COVID lah. Terus akhirnya di tahun 2023 aku bikin film panjang keduaku, judulnya Ketika Berhenti di Sini, yang main Reval Hadi, terus ada Prilly, ada Brian Domani. Itu 1,6 juta penonton dan aku pengen bikin film ketigaku nggak sama Prilly lagi, terus pengen bareng sama Iqbal dan sampai akhirnya jadilah yang akan tayang 29 Januari nanti. Oke, mantap. Jadi awalnya dari situlah si Umay belajar bermain apa menjadi sutradara ya. Yes. Itu maksudnya filmnya berarti tentang band gitu ya? Yang gue lihat tuh di apa nih? Trailernya. Terus punya lagu sendiri tuh gimana sih konsep? Tentang apa sih, Jay? Film itu tentang apa? Jadi, sinopsisnya. Oke, jadi filmnya itu bercerita tentang karakter yang aku mainin, Ian Antono namanya. Kayak God Bless. Bukan, terinspirasi dari situ. Gara-gara Umay sama bokapnya ngefans sama God Bless. Terus mengikuti perjalanan kisah hidupnya si Ian ini sebagai anak pertama yang dia tuh pengen ngejar mimpinya. Nah, mimpinya ini main jadi musisi sama Dul. Pengen jadi musisi, terus mengejar mimpinya, tapi ada satu kejadian yang akhirnya bikin dia tuh harus dihadapkan sama pilihan antara dia harus milik keluarganya atau mimpinya ini gitu. Oke. Jadi emang tentang problema anak pertama banget filmnya, tentang anak pertama yang selalu dikasih ekspektasi dari orang tua, harus jadi contoh buat adiknya. Ini adiknya ceritanya. Gitu. Jadi filmnya tuh sebenarnya tentang anak yang malas di rumah karena terlalu dipush sama orang tuanya, kesel sama situasi tersebut, sampai akhirnya harus kehilangan orang tuanya dan bagaimana dia bisa keluar dari situasi itu gitu. Kayak, ya kan banyak ya cerita-cerita orang yang berantem sama orang tuanya, terus nggak lama kemudian orang tuanya meninggal dan punya rasa penyesalan yang sebesar itu. Gitu. Jadi ya aku pengen mewakili suara orang-orang yang punya penyesalan itu sih. Dan karena ya, alhamdulillahnya aku lahir dan tumbuh dari keluarga yang memberikan bentuk kasih sayang aku butuhkan sejak aku kecil, dan aku ngelihat banyak teman-temanku yang tidak memiliki apa yang aku miliki, dan aku ingin menyuarakan suara itu sih, suaranya teman-temanku yang mungkin dibebankan ekspektasi tapi juga punya penyesalan yang hadirlah di dirinya karena dia mungkin tidak bisa jadi anak yang cukup baik untuk orang tuanya. Oh, jadi ini sebetulnya lebih ke drama orang tua dan anak juga ya? Iya, bukan keluarganya juga ya? Banget. Drama keluarga juga ya. Iya. Dan mengajarkan juga bahwa anak ini walaupun orang tuanya nggak ada tapi bisa mandiri. Harus mau nggak mau Ya, akhirnya. kan? Jadi lebih kayak terpaksa dewasa gitu. Karena keadaan juga ya. Karena keadaan. Tapi maksudnya ini kan akhirnya bikin band dan ngeluarin lagu, bikin album solo EP gitu nggak kali ya? Iya, ada EP-nya. Nah itu maksudnya pemilihan aktornya juga apakah harus bisa main musik juga atau kayak gimana tuh
komposisi yang untuk jadi pemain bandnya itu? Concernnya Iqbal dan concern gue juga ketika kita mau membuat film yang temanya musik juga, kita ngerasa kayaknya emang harus dimainkan dan diperankan oleh orang-orang yang bisa memainkan alat musik, pandai memainkan alat musik, dan emang mungkin punya background musisi juga sebelumnya gitu. Makanya ada Dul, ada Devano yang emang beneran penyanyi, Dul beneran musisi, Bang Randi juga kan di Niji juga sebagai musisi juga gitu. Jadi emang kita memilih orang-orang yang emang ya sesuai sama bidangnya gitu. Karena film pertamaku Kukira Kau Rumah kan juga based on lagu dan ada musik-musiknya juga gitu. Tapi menurut aku pada saat itu kan aku sutradarain ketika aku umur 19 tahun. Belum cukup rapih lah gitu. Dan di sini aku bentuk penyempurnaan dari karya pertama dan kedua aku sih sebenarnya. 19 tahun udah jadi sutradara Pak Haji. Keren. Berarti itu tahun Om Andre ngapain tuh? waktu itu makan kerupuk di kantin. Makan kerupuk di kantin. Teman-teman Mau jadi bareng. artis bukan ya? 19 tahun belum. Oh, belum. Aku mulai jadi artis umur 22 dulu. 22. Sama Stinky dulu. Stinky. Udah 19 tahun jadi sutradara. Oh enggak, umur 19 tahun. Umur 19 tahun jadi sutradara. Karena baru 23. Baru 4 tahun Pak Haji. 4 tahun jadi Mulainya umur 19. Hebat. Tapi lu Bal ada kepingin menjadi sutradara juga? Gue enggak lagi kayaknya kalau gue. Belum ya? Enggak apa belum? Mungkin Belum lah, belum. Apa lu so far sih enggak ya. Tapi kita nggak tahu kan. Bener. Enggak, cuma ini juga pernah bahas sama Umay gitu, kayak pada faktanya kalau hari ini lo udah bisa menjadi seorang sutradara muda, paling enggak dulu dari kecil tuh lo udah bisa ngebayangin kayak berandai-andai, wah kayaknya bisa deh jadi sutradara, atau Iya, ngebayangin imajinasi, dari orang, ya. imajinasi gitu. Imajinasi. Kayak dulu gue kecil kayak gue dulu suka ngebayangin gue naik mobil, punya mobil, terus hari ini gue koleksi mobil dan suka otomotif tuh, itu apa yang udah gue pernah imajinasi pas gue SD kelas 1 gitu loh. Dan bernyanyi dan berakting gitu. Nah, tapi ngedirect itu sampai hari ini tuh nggak ada bayangannya. Jadi belum. Cuma mungkin memang ada keinginannya Om buat kayak terlibatnya tuh di balik layar. Seperti tadi gitu, maksudnya beride menulis cerita atau mungkin memproduksi film atau menjadi eksekutif produser. Jadi memang lebih ranahnya di balik layar lah gitu. Itu sih ada banget. Kayak Umay berarti dulu kecil kayak Iqbal tadi bilang udah punya imajinasi mau Aku bikin nggak film. oe, aku action gitu. Waduh, action cut. Pas cut langsung nggak nangis ya? Iya. Nangis, action. Weh, gitu dia. Cut. Diam ya. Segitu deh kalau gitu. Kelahiran 2000 gini. Kelahiran 2000 bocah. penting ini. Kayak sini katanya. Kalau nulis cerita itu inspirasi dari mana May biasanya? Atau lihat film apa gitu? Ya pasti ada referensi dari film lain juga, tapi mostly dari cerita teman-temanku sih. Kayak yang tadi aku bilang kan, aku alhamdulillah tumbuh dan besar dari keluarga yang baik-baik saja gitu. Situasinya nggak ada problem-problem yang terlalu gimana. Itu POV dari orang yang itu kan, orang yang kurang mendapatkan kasih sayang itu. Iya, itu yang bikin aku jadi punya pandangan dan gambaran, dan aku ngerasa aku punya privilege untuk menyuarakan itu gitu. Kayak aku adalah mikrofon gitu. Dan orang bisa menceritakan ceritanya terhadap aku, lalu dan atas seizin mereka aku kembali ceritakan ulang dalam bentuk media film. Istilahnya mengistilahkan diri sebagai mikrofon. Lalu Nasuta. Corong. Buat orang-orang yang Benar. tadi ya. Midnight Serenade. Ini Ini apa sih Midnight Serenade nih? Nah, si Midnight Serenade ini tuh band yang ada di dalam filmnya. Oh, nama bandnya. Nama bandnya Oh, bukan. yang Ian nih pengen cita-cita jadi musisi kan di filmnya. Nah, nama bandnya ini tuh Midnight Serenade. Keren ya namanya. Terus si anggotanya ada 4, ada gue, ada Dul, Bang Randi, sama Devano. Tapi karena kita semua beneran main musik, akhirnya si band yang ada di film itu kita bawa ke dunia nyata. Bikin lagu juga. Iya, terus lagunya emang udah ada di film kan, tapi kita bawain live. Kemarin pas lagi rilis trailer sama poster, kita main live 5 lagu. Lagu yang ada di film Nanti ya. bisa jadi band beneran Nah, kali ya. itu dia. Pertanyaannya kalau jadi band beneran, misalkan ada pesta sama orang gitu, mau undang Midnight Serenade, bisa nggak tuh? Kita pengen bayarannya lebih mahal dari ATF. Harus sih, kalau itu udah pasti. Oh nggak masalah, nggak masalah. Atau mungkin ya ATF X Midnight Serenade juga. Kalau itu oke, bisa juga. Kita gabungin. Oke. Terus Aji apa oke semua namanya? ya? Tapi ya nggak bisa dipungkirin kalau prediksi aja susah banget ngumpulin jadwal. Iya. Sama Midnight Serenade juga Pasti. gitu, maksudnya anak-anaknya juga. Lu kan bikin juga masih Pras Teguh juga susah kan akhirnya itu. Belum bikin. Sama Diki Divisi. Iya, belum jadi tuh. Belum Oh, jadi. ini juga. Enggak, kemarin sempat satu event bareng si Maxim. Cuman ya udah, jalan aja. Abis Ya, itu karena pasti mau waktunya. mau ada brand lagi, cuman gitu ngumpulin waktu latihannya susah banget.
Karena emang jarang sih Om, maksud aku ngeliatnya kayak band yang menjadi besar kalau nggak dibentuknya dari pas mereka masih kecil. Iya. Iya, karena waktunya, komitmennya Waktu, akan beda. komitmen, trust, value, Iya, ya iya, kan. iya, Ketemunya sekarang kan kalau udah kayak gitu kan kita udah dengan posisi masing-masing. Betul. Kalau band-band yang kita suka sekarang kan Dari kecil dari bareng-bareng. kecil kan. gitu kan dari dulu. Nah, alhamdulillah nih ATF bisa tuh. ATF. Oh, ATF beda story sih, itu Beda. beda cerita. Itu ATF, Popstars justru. emang- itu bisa. Itu beda. Popstar susah. Susah. Susah Popstar. Terlalu Karena susah, Raffinya Oh, udah jadi utusan khusus presiden. Oh, susah. presiden. Kalau ATF masih bisa kumpul. Masih cincai lah ya. Masih cincai. Sebulan bisa berapa kali manggung tuh? ATF? Iya. Nggak pernah. Maksudnya ya Nggak tentu ya. Nggak tentu. Kadang 2, kadang 0, kadang 3, kadang 0. Tapi sekali manggungnya kayak kita 8 kali manggung. Iya, benar, benar. Iya, Iya. dengan bangga. Iya, tidak ada rasa rendah hatinya ya. Iya. Gue berharap banget lah era band tuh bisa Muncul lagi. dan Bener loh. ada Sekarang lagi. kita akuin band tuh nggak ada lagi yang muncul Nggak ada. baru-baru. Ya Orang kan? kan ada dilihat dari top 500-nya Billboard, itu band tuh cuma ada 3 kalau nggak salah, dan itu nama baru tuh cuma ada 1 atau 2 deh kalau Iya, nggak saya salah. band lama. Sisanya band-band Band lama semua. Nah, misalkan tiba-tiba Midnight Serenade lagunya boom, meledak. Apakah kalian akan melanjutkan bandnya atau akan bikin film yang keduanya? Atau gimana tuh? Yang pertama kalau misalnya ternyata itu jadi sebuah hits gitu ya, itu Iya. pasti udah jadi rezeki filmnya gitu ya. Maksudnya film yang dibuatin dengan jujur, ada karya di dalam karya, dan ternyata karyanya meledak, ya alhamdulillah disyukurin. Kalau dijadiin band beneran, ya sebenarnya semua tinggal masalah waktu aja sih. Oh, waktunya gini ya? Karena kita nggak pernah mikirin uang. Oh, kebalik. Easy. Terbalik ya? Oh, kebalik ya itu aja. Kebalik. Ini Saya tuh nggak pernah harusnya mikirin waktu, ini Nah. uang. Yang penting waktu, nggak pernah mikirin uang. Jadi- balik itu. Jadi tinggal, karena jadwalnya tadi dan segala Oh. macam. Itu pasti mentoknya di situ deh jadwal. Iya. Apalagi kayak Udah punya Iqbal. kesibukan masing-masing, kan? Sebelum berangkat menjadi Midnight Serenade ini kan udah punya posisi masing-masing juga. betul. Pasti dia juga akan lebih prioritasnya ke yang sebelumnya. Posisinya di kiri gitu, wing kiri gitu. Wing kiri. Wing kiri. Oh, wing kiri. Ya kalau belakangannya wing Belakang lagi? belakangnya Wing Chun. Depannya dikit. Gold Wing. Nggak ada. Aduh, gua baru mau ngomong itu. Mana apa tadi gitu. Wing lagi di bench, pemain wing tak boleh main. Ya, ada aja nih. Tapi main lu sekolah film tuh emang Lu sekolah film emang karena basic dari dulu udah berkecimpung di dunia film terus ya udah gue belajar dari pengalaman gitu apa emang lu juga ada gue pernah ikut sekolah film Kalau atau- berkecimpung anaknya Raffi tuh. Cipung dong, aduh, berkecimpung. Tau gak sih? Iya sih berkecimpung. Bokap gue tuh ngefans banget sama Om Andre. Tapi dia tuh selalu bilang kalau nonton video-video Taulani TV, Andre Taulani ini nggak lucu sebenarnya. Tapi ditontonin mulu. Sumpah. Justru itu yang bikin nggak lucu. Dia tuh jokesnya gini-gini aja. Tapi ketawa. Tapi ketawa. Apaan sih, Pak? Sumpah. Dia biasanya kalau lucu-lucu ya, jokes bapak-bapak sih. Salam sama mama ya. Bapak Ya kan emang sekali sama mama nggak boleh. Kan papanya katanya ini ngefans. Karena kan mamanya ya, nggak salah Iya. juga sih. Nggak salah juga Kalian sih. sama mama. Salah Ya, sama mama mama. masih sekeluarga. Kan sekeluarga. Dari ibunya disampaikan ke bapaknya. Takutnya gitu. saya salamin papanya doang, mamanya nggak disalamin kan nggak enak. Aku enggak gitu kan. Aku enggak gitu. Udah jangan marah-marah lagi kan. Ya udah, thank you Om ya. Sama-sama mau kemana? Minggu depan. Bilang ke papa. Minggu depan kita undang bintang tamunya papa mamanya. Ngapain? Cuma terima kasih doang. Sekolah film tadi gua nggak sekolah film sih. Iya. Gua kuliahnya jurusannya komunikasi justru. Jadi emang film karena learning by doing aja karena tadi kan dari 3,5 tahun terus emang Masih mikirin dia. Masih mikirin Pikiran papa Wing Chun. mamanya. Dapat aja ya. Iya jadi emang learning by doing lah. Learning by doing. Oh iya. Astagfirullah. Tahu nggak arti komunikasi itu apa? Kok. Jadi kita kan berinteraksi kan. Kita kan berinteraksi kan. Ya. Berinteraksi sama orang, makanya terciptalah komunikasi. Komunikasi. Kayak misalnya gini. Kamu nih kasih. Nah, Kayak gitu. itu kata kamu nih kasih. Oh, ada gitu. dari- Jadi awalnya- akhirnya dari situ awalnya. Oh, bukan dari all correct. Bukan dari all correct, Itu beda oke lagi. gitu Itu ya? oke. Itu oke itu ya? Komunikasi deh. Kamu nih kasih. Gitu. Kasih apa? Kasih brownies apa? Apa aja. Yang penting berhubungan interaksi. Udah mulai capek. Oh ya Allah. Umay. Ketawa gua. Sempet kemarin jadi dosen ya, Mai? Dosen tamu. Dosen tamu di Iya, kampus. sempat. Beberapa kali. Aslinya jadi. dosen memang. Enggak. Itu bahasa apa sih? Asli tamu. Aslinya tamu. Bang. Asli tamu dia bukan Aslinya dosen. tamu. Asli tamu doang dia. Bukan dosen. Aslinya tamu ini. Asli tamu dia.
Kan namanya dosen tamu. Dosen tamu, iya. Berarti dosen jadi tamu waktu itu. Iya. Iya. Maunya apa sih? Pokoknya kita makan brownies nih. Dosen tamu itu ngapain? Bahasa komunikasi juga apa film? Bahas film. Ada- Jadi waktu itu di vokasi UI sama di BINUS Alam Sutra diminta untuk menjelaskanlah sama teman-teman yang semester 2, semester 3 gitu tentang film dan film tuh apa dari sudut pandang komunikasi kayak gitu-gitu sih. Kira-kira Hebat loh, seperti udah diundang jadi dosen, jadi tamu. sutradara, jadi tamu. Ini berarti kalau dosen ke rumah kita jadi dosen tamu itu? Dosen tamu. Dosen tamu itu? Iya, karena kan dia bertamu di tempat kita. Kalau kita ke sana, Berarti kita yang tamu dosen. tamunya. Tamunya dosen. Tamunya dosen. Bolak-balik. Ini si El dong, ini kan sekarang udah mulai pintar dia nih. Kalau lu Bal, pernah nggak diundang jadi dosen tamu atau jadi pembicara gitu? Gue belum deh kayaknya. Belum pernah ya? Iya. Kayak lu belum mau ngambil aja. Dan apa gue ngomongin apa nggak sih? Ngomongin acting mungkin ngomongin. Iya, mungkin. Iya, lu kan salah satu aktor tersukses juga. Public speaking lu kan bagus banget. Belum sih. Sampai sejauh ini belum. Belum menerima. Tawaran masih banyak dong. Mungkin belum ada yang cocok juga kali jadwal. Kayak Iya. diminta terus apa tapi nggak bisa. Gitu. Kalau gue lihat ya Iqbal tuh sebenarnya lebih sekarang tuh dia lagi seneng banget tuh ya tadi lebih film, musik. Udah itu aja dia concern situ aja. Dua itu aja ya? Masih kepengen yang kalau diundang resmi-resmi itu belum. Belum ya, Bal? Apa ya kira-kira Belum. resmi itu ya? Bingung kalau Iya resmi kan, itu kali. ngomong Tapi apa? nggak menutup kemungkinan kalau misalnya harus jadi pembicara suatu hari gitu kali ya. Gitu. Mungkin bareng rumah ya. Bal, lo tau nggak Syifa Haju itu nggak tahu tuh kayaknya sama lo tuh Ini pengen tahu. bininya dia. Hah? Iya. Ya nggak tahu, gue sih dengar-dengar gitu. Kayaknya kalau lo tuh dia Oh, orang kemarin kita Kemarin udah foto kita. iya. Udah kirim ke ke Syifa. bininya dia. ya emang Iya. Syifa Haju seneng banget sama Iqbal. Ngefans dulu dia zaman Dulu gue tuh gue udah cerita sih. Dulu sama Syifa sempet satu project bareng, satu brand ambassador untuk sebuah brand bareng. Kayak Syifa masih dekat dengan brand itu. Iya, jadi zaman Kobo Junior dulu kan Iya. semua orang kan wah Kobo Junior. Dia kena juga sama Iqbal ini. Tapi emang Iqbal mah. top. Sekarang sama Aru. Agak apa kayak top. Bingung jawabnya terus. Salahnya mau kemana? Gue bingung mau ngomong apa. Karena kemarin udah kita bahas kan. Kalian di gue juga bingung di tengah. Ngomong gitu. Ada potongan dikit ada. Ini bininya, ini. Top. Lagi nih ini tuh kan tiba-tiba pancing. Nggak dinamis gitu alurnya. Tapi Iqbal ini lulusan luar negeri loh. Masa Lu sih? gak kangen Bal kuliah-kuliah di luar negeri? Gue kangen sih. jujur. Di mana Bal dulu? Di kuliahnya di Australia. Di Monash. Di Monash. 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 Oh, yang deket sini dong Monash. Monash. Oh, Monash. Monash pakai H belakangnya Monash. Memang. Aduh. Emang top. Lu gak ada Ambil film di sana. Enggak, ngambil apa media komunikasi. Komunikasi. Berapa tahun? 4 tahun. Berarti dapat gelar dong di sana sejak sarjananya. Terus emang ini aja sih apa namanya senang punya kehidupan yang lain gitu kali ya. Kayak emang keluar terus habis itu jadi bukan siapa-siapa, nggak dikenal sama siapa. Nah, tapi lu suka nggak? Enak kan? Suka sih gue. Serius, Apa- bukannya di sana orang Indonesia juga banyak? Iya, cuma aku nggak terlalu banyak main sama orang Indonesia ini mungkin. Apa lebih sering di rumah, lebih sering main sama. Jadi kayak diri sendiri, kayak gue apa ya? Ya beginilah gue gitu. Iya, Bukan- ngerasa ini aja om, ngerasa jadi kecil lagi aja sih. Maksudnya merasa bahwa kayak apa yang dipunya di sini tuh ya ini sebuah privilege gitu. Iya. Bahwa di sana ya emang ya sama kayak yang sama lain aja, aja. iya. Bikin jadi tetap jadi manusia aja sih. Kenalan sama orang yang emang mau kenalan sama lu karena Iya. lu baik atau Iya. Bukan karena Iqbal. Iya. 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 Emang karena menurutku kalau kita juga udah terlalu lama di industri dan kita udah terlalu lama dipuja-puji gitu ya sama toxic orang. juga. Maksudnya kita jadi nggak napak sama tanah kan. Betul, Kayak betul. kita ngerasanya wah kita hebat apa segala macam. Nah, dengan keluar dan tinggal bertahun-tahun di sana tuh bikin jadi kayak ya gue nggak ada sih, maksudnya semua sama aja gitu. Ih, keren nih. Gue pengen lah kesana gitu. Ayo dong, bareng sama Bel. kuliah om. Ah, S3 kuliah. gitu. ya mau bikin bisnis aja. Bisnis. Apa tuh? Ya kayak brownies. Iya. Simple aja. Ya, simple aja gitu. Lu kan UK. Ya. Menurut gua pergaulannya harusnya beda. UK sama Australia. Emang beda ya? Kayaknya UK itu sependengaran gue, koreksi kalau gue salah. Itu jauh lebih wild om sebenarnya. Oh. Bener nggak? Jadi gue ya?
Dan ini buat masukan karena Misalnya Kenzi mau, Ya. Enggak, Dio kan Dio lagi yang paling besar 3 itu bulan ya? tahun depan udah mau kuliah dan pilihannya Di mana? Australia sama UK. wah, juga sih, wah sih. Wah, tuh gimana maksud wah? Coba nih, coba gimana? Ya sebenarnya kembali ke kita lagi sih kalau kita bisa ngerem. Wahnya tuh apa, Bang? Tadi dulu. panik dia. Ya wah pakai Om. Bad way or good way? Ya kayak Om dulu umur 20-an di Stinky gimana sih? Gue baik-baik aja dulu. Ya, kenapa maksud lu? Referensi lu. Gimana? Ya namanya juga mungkin kota maju, kayak emang kota-kota besar kayak New York. Kotanya maju. Jalan. Kotanya di London aja dia diem. Kotanya nggak maju. Nggak maju di tempat. Oh. Berkembang kotanya. Berkembang. Bagus. Maksudnya Bagus. emang pergaulannya ya pasti serem sih. Cuman ya tergantung individu kita gimana kita bisa. Nah di situ juga Serem tuh maksudnya apa? agak lebih bebas aja sih. Gitu. Kalau aku sih malah jadi kayak ngelatih untuk ngerem. Jangan begitu. Iya, jadi kayak karena kan nggak ada orang tua, nggak ada yang ngawasin kalau kita Kenapa? ya udah bablas aja gitu. Kalau kita nggak menahan diri sendiri, ya akan bablas. Wah, Jadi berarti lebih ke ngelatih untuk ngeremnya. Sekarang jadi kayak, oh kalau nih, jangan deh. Jangan. Jadi punya skill itu sih lebih punya. Tapi apa yang lu paling harus ngerem tuh di bagian apa tuh ya? Pergi malam kali ya? Oh, pergi malam. Karena pergi malam sana juga lumayan boros, Om. Maksudnya kalau pergi malam lebih enak kan kayak undang teman ke rumah, di rumah. Tapi itu tuh memang kulturnya orang sana kan. Maksudnya keluar malam ke pub, kemana tuh memang kayak di Australia juga gitu kayak. Nah, berarti pergaulannya much better than Sebenarnya nggak juga sih, kayak Sama aja. kayaknya dimanapun, maksudnya di negara. Tergantung masing-masing. Iya, di Negara-negara maju rata-rata negara sama. berkembang, terus di negara-negara yang memang liberal yang juga maksudnya tidak nggak punya apa namanya. ke adat ke timuran. Iya, terus apa namanya nggak punya sila ketuhanan yang Maha Esa dan lain-lain kan pasti kan memang lebih liberal lah ya. Jadi emang bener sih balik lagi ke individunya aja. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau kulturnya emang kayak gitu. Wah, berarti Om Andre harus bilang ke Dio, kayaknya jangan lah. Di UIN aja UIN ya Om. UIN UIN aja. bagus. Atau nggak di Hutan Hutan Tular. Hutan tular gitu. Unpar Bandung, Om. Iya. Top. Nah, kalau ke UK berarti Om Andre bilang, Dio jangan deh, karena pergaulan di sana. Kamu boleh ke UK tapi Bapak ikut. Enggak, justru kamu di sini aja biar papa yang kesana. Bapaknya yang berangkat dong. Gue emang bapaknya yang pengen. Ya kan? Senior bro. Main. Oke, kita ingetin lagi buat penonton nih untuk menyaksikan film Perayaan Mati Rasa ya di bioskop-bioskop pada tanggal 29 Januari. 29 Januari. Oh, berarti benar abis tahun baru nih. Iya. Awal-awal tahun ya. Awal tahun. Awal Sebelum tahun. Valentine tuh. Iya, nggak lama sebelum Valentine dan semoga itu juga gaji pertama ya. Amin, 2025 tuh. Wah. Iya. Insya Allah semoga berkah banyak yang nonton deh pokoknya. Amin. Iqbal tuh filmnya selain ini apa? Yang udah sempat di syuting? Ini Yang baru mau tayang? iya, jadi film PMR ini adalah filmku lagi di bioskop setelah 3 tahun lalu. Vakum. Iya. Terakhir tuh, kuliah. terakhir itu sama Umay mencuri Raden Saleh. Oh, itu yang meledak juga tuh. Oh iya. Itu terakhir sama Itu terakhir tuh. Iya. Itu produksi lu juga, Mai? Enggak. Nah. Cuma akhirnya kita jadi bal bikin film yuk. Ini. Nah, itu gara-gara mencuri Raden Saleh. Kita udah ngobrol kayak, Bang, nanti habis film ini kita bikin film prediksi itu yuk gitu. Terus Itu udah dari mungkin 5 Sebelum prediksi ada tuh ya. Lu udah memprediksi akan ada prediksi. Yes. Dan lu kan itu prediksi gue. Iya, prediksi lu ya. Kita harus jadiin ya. Ini saksi ya tempat ini nih. Tanggal berapa sekarang? Andre taruh di podcast ini ya. Pasti ya. Nontonnya podcast. Harus jadi. Ikut Cuting maksudnya. Oke, kita harus deal nih. Berarti Deal. jadi filmnya ya. Sukses. Sukses. Pokoknya kita doakan semoga film-film Indonesia tetap menjadi terbaik ya. Amin. Tuan Dan rumah. tuan Diri rumah sendiri. diri sendiri dan tentu para pemain-pemain diberikan kesehatan dan pasti juga semoga mereka tetap bisa berkarya. Amin. Totalitas karya tanpa batas. Yes. Dan kita Untuk- tunggu nanti karyanya Iqbal mungkin jadi sutradara kali ya. Waduh. Ya. Amin banget nih. Mai, tapi jangan lupa PR-nya hari ini dicatat, bikinin ini. Bikin ini. Bisa ngasih tugas ke bintang tamu? Ya, bikin ini. Terus Sinopsis film. bikin film prediksi, jangan lupa ya. Editing, ya. Konsepnya seperti apa. Oke. Mau raker dulu nggak di sini? Boleh. Pokoknya Kemuncak dulu pasti gitu ya. buat film Perayaan Mati Rasa top. Amin. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.